lagi bareng kita di Monde Ekonomi Podcast. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari BMFB Unikal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masalah mencegah penanganan uang palsu di kalangan milenial dengan tren uang berbasis digital atau elektronik. Kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber nih dari Genb Universitas Pekalongan, yaitu ada Mas Mufti Fala selaku koordinator P3M Genb. Halo Mas Mufti Fala nih, gimana kabarnya? Oke, halo Kak Rizky ya Bang. Oh iya, bisa. Boleh. Alhamdulillah baik di cuaca yang mungkin sering-sering mendung ya. Iya, benar banget. Di cuaca apa nih? Pancaroba ya? Iya, betul. Pancaroba dengan ya cuaca yang kayak gini kayaknya harus jaga kesehatan ya. Betul, apalagi kita masih juga kondisi pandemi ya. Iya. Kita menjaga protokol kesehatan dengan baik. Iya, benar banget dengan adanya pandemi dengan varian-varian baru nih, gitu. Omikron dan segala macam. Vaksin aja nggak cukup nih buat nanganin kesehatan kita. Kita harus juga menjaga dengan tetap di rumah ya. Betul. Dengan jaga jarak dan segala macamnya. Oke, baik nih, alhamdulillah ya. Untuk sebelumnya terima kasih atas kedatangan Mas Mufti Fala nih setelah di acara podcast kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kali ini, enaknya manggilnya apa nih Mas Mufti Fala nih? Ifal aja ya. Ifal. Oke, Mas Ifal ya. Oke. Baik nih. Kita kan bakal sharing-sharing ya dengan tema yang tadi, mencegah uang palsu. Mas Ifal nih benar dari Genb ya? Betul. Jadi saya termasuk penerima beasiswa Genb di tahun 2020 dan tahun 2021. Oh iya, jadi kalau boleh tahu tuh Genb itu apa sih? Buat teman-teman yang mungkin lagi nonton, lagi bingung Genb itu apa? Jadi mungkin teman-teman semua di Universitas Pekalongan atau yang lainnya itu udah sering tahu lah, familiar dengan Genb. Jadi Genb itu semacam beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada mahasiswa terpilih nih, karena memang untuk bisa tergabung di Genb kita harus melewati beberapa tes terlebih dahulu. Jadi Genb itu generasi baru Indonesia. Mungkin ada beberapa yang salah ngucapin Genb itu generasi Bank Indonesia. Nah, iya, kita mungkin di luar yang masih awam malah bukan itu ya, malah bukan itu. Yang sering saya temui kalau ketemu mahasiswa itu Genb itu generasi Bank Indonesia, padahal bukan. Genb itu generasi Baru Indonesia. Jadi mahasiswa terpilih tersebut diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan potensinya dan bakatnya, serta untuk bisa menjadi frontliner atau tangan panjang dari Bank Indonesia terkait sosialisasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia supaya bisa nyampe ke masyarakat kayak gitu. Jadi sasarannya apa aja nih? Maksudnya Genb ini apakah kalangan mahasiswa aja atau masyarakat umum? Mahasiswa. Jadi Genb ini kan biasanya diberikan kepada mahasiswa. Jadi selama 1 tahun nanti akan diberi biaya pendidikan untuk bisa melanjutkan. Barangkali dari beberapa mahasiswa ada terkendala ekonomi atau semangatnya menurun. Jadi ketika sudah mendapatkan Genb, akhirnya secara semangat bisa meningkat. Terus kita juga di Genb tidak hanya kita dapat beasiswa terus kita sudah dapat terus diem di rumah, tapi tidak. Tapi di Genb kita juga ada program kerjanya, terus ada ikut kegiatan-kegiatan tentang masyarakat, pendidikan dan lainnya. Jadi kayak ada timbal balik ya, iya benar banget. Kita dapat beasiswa, Genb juga bisa menjalankan program kerja yang ada yang udah disediakan. Dan Genb juga skalanya nasional, jadi beberapa perguruan tinggi negeri untuk swasta di seluruh Indonesia praktis pasti ada Genb gitu. Jadi bisa dikatakan Genb merupakan salah satu beasiswa elit lah kayak itu, yang sangat diburu oleh beberapa mahasiswa di masing-masing kampusnya. Ya benar. Kita kan dengar nih beasiswa untuk sekarang ada pembukaan beasiswa nih. Itu Mas Ifal boleh spill nggak sih tips lolos Genb nih supaya yang di rumah atau yang lagi nonton nih bisa latihan nih gimana cara-cara biar lolos beasiswa Genb? Jadi Genb kalau di Unikal kita udah tutup pendaftaran administrasinya ya, karena kita pemeran kita record ini udah selesai. Secara praktis untuk proses pendaftaran Genb itu ada 2 tahap.
Iya. yaitu dalam administrasi dan wawancara. Jadi nanti di setiap kampusnya, di setiap universitas, berapapun mahasiswa yang mendaftar, nanti pasti akan disaring menjadi 75 mahasiswa. Nah, 75 mahasiswa tersebut nantinya dianggap lolos secara administratif. Nah, 75 mahasiswa tersebut nanti akan masuk ke tahap selanjutnya, di tahap wawancara. Nanti akan diwawancara langsung oleh dari Bank Indonesia. Nanti akan diambil 50 mahasiswa terpilih yang nanti akan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia atau GIMB, Generasi Baru Indonesia. Oh ya, berarti nggak semua bisa dapat ya? Iya, karena ada tahap seleksinya dan banyak juga sekali animo mahasiswa yang ingin mendapatkan GIMB. Iya. Gitu. Mungkin terima kasih buat mungkin spill atau tips tadi, karena mungkin yang teman-teman yang nonton sekarang karena ini udah ditutup ya. Iya. Ini sayang banget ya. Tapi mungkin yang lagi nonton udah daftar. Mungkin mereka lagi nunggu seleksi selanjutnya, entah itu tahap tadi administrasi ataupun wawancara tadi ya. Ya baik, berhubung sudah dijelaskan tadi nih teman-teman tentang GMB dan juga tadi sudah dikasih tips, mungkin kita bisa langsung mulai sharing-sharing aja ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini tentunya kan kita pasti tidak akan lepas dengan yang namanya uang, entah itu uang kertas, uang apapun, uang logam ya. Dari elemen ini begitu banyak tindakan kejahatan nih mas, kayak seperti pemalsuan uang. Terkadang dari masyarakat sendiri kurang bisa membedakan antara uang asli sama uang palsu nih. Kadang ini kayaknya asli nih, ini kayaknya palsu. Oke, ini uang asli apa uang palsu nih? Nah, kita lihat bersama. Oh iya. Apakah ini uang asli atau palsu? Kita lihat dengan dia yang pertama. Kita melihat dari kita lihat saja perbedaan antara uang asli atau palsu itu bisa dilihat dari nih yang ada tali pengaman. Oh iya. Nah, kalau di pecahan 100.000, 50.000 dan 20.000 itu tali pengamannya ada di kiri. Nah, ini ada tali pengamannya nih. Nanti bisa dicek nih buat teman-teman semua yang nonton ini. Iya. Nah, ini kan terlihat, kita nggak perlu merasakan atau menerawang, itu sudah terlihat. Selanjutnya yang kedua itu adalah dirasakan. Oke, dirasakan. Nah, semisal bisa dilihat di logo ini. Nah, ya. Iya. Ini namanya apa nih yang bentuknya seperti perisai. Nah, kalau dilihat secara kasat mata mungkin tidak terlihat apa-apa. Iya, sama. Ya, tapi kalau kita sudut pandangnya kita rubah sedikit, itu kelihatan ada tulisan BI. Oh. Nah, ada tulisan BI-nya di sini. Dan ada juga yang lain, semisal ada garis ini, garis dua ini. Nah, ini di beberapa uang yang cetakan lama atau yang sudah tidak anggap beredar itu dianggap palsu, sudah tidak layak edar. Nah, selanjutnya kalau bisa dilihat secara ini langsung nyata itu warnanya. Saya pernah menemui uang palsu itu waktu ada transaksi yang lumayan banyak. Itu warnanya itu kalau uang pecahan 50.000 itu kan birunya nggak terlalu pekat ya. Oh iya. Nggak terlalu pekat. Nah, yang saya temui waktu itu birunya itu sangat pekat sekali. Kalau birunya sangat pekat, dan akhirnya ternyata pada saat dicek, kalau sekarang kan banyak sekali warung-warung yang punya lampu pengecek gitu ya. Oh, iya, iya. Nah, itu bisa dicek. Nanti akan ada nyala pecahannya sebesar 50 WMI-nya. Dan saya pun waktu itu melihat di bagian yang perisai ini, dan ternyata saya lihat tidak ada logo BI-nya. Oh, jadi nampak ya, nampak jelas perbedaannya. Oh iya. Nah, yang terakhir ada di Terawang. Itu kan kita Terawang, misal ini kan ada ada fotonya pahlawannya. Kalau di Terawang di sebelah sininya itu juga ada gambarnya lagi. Iya. Nah, lihat, muncul itu foto orangnya lagi itu. Nah, hal-hal tersebut itu yang harusnya sudah kita pahami dari sekarang, karena kita belum bisa terlepas dari adanya uang kertas saat ini gitu. Transaksi yang kita lakukan mungkin di beberapa daerah itu masih menggunakan uang secara langsung atau mata. Jadi caranya dengan cara 3D, yaitu dengan cara dilihat, dirasakan, dan diterawang. Itu sudah sangat terlihat sekali tanpa harus kita mengecek menggunakan alat ultraviolet ataupun
kita coba Iya. konvensional atau Bank Indonesia itu nggak perlu Iya. kayak gitu. Terlalu ribet ya. Terlalu ribet. Iya benar banget. Nah, terus kan dengan adanya peredaran uang-uang palsu ini apa sih ya sebab akibatnya orang tuh bikin uang-uang palsu gitu? Nah. Untuk apa? Mungkin kalau sebabnya ataupun alasan seorang untuk membuat uang palsu, bikin uang palsu, mungkin ada masalah ekonominya sendiri. Gitu. Iya. Akhirnya dia secara kemampuan mampu untuk mencetak itu dan ternyata itu malah diberikan atau digunakan kemampuannya untuk hal-hal yang tidak sebenarnya tidak boleh digunakan. Ilegal. Iya, itu kan melanggar undang-undang. Iya. Gitu. Jadi mungkin secara alasan kita nggak tahu ya alasannya orangnya apa membuat orang palsu. Kemungkinan secara masalah ekonomi dan dirinya merasa malu membuat itu, mau menutupi kesalahan-kesalahan atau menutupi kepalsuan dari uang yang dibuatnya. Padahal seahli-ahlinya orang bikin uang palsu pasti kelihatan. Iya. Ya. Karena memang kalau kita lihat, mungkin teman-teman pernah memasukkan uangnya ke mesin cuci atau Iya. ke cuci, itu nggak bakal rusak uang itu. Iya. Karena memang secara konstruk pembuatan uang itu udah didesain nggak bisa rusak terkena air kayak gitu. Kan sering itu ada teman-teman yang mungkin nyuci baju di celana masih ada uangnya di saku, terus kegiling pemutaran mesin cuci, pas keluar pas kering masih utuh, Iya. malah bagus ya, Iya, iya. malah lurus lagi. Nah itu udah emang didesain dari dari Bank Indonesia selaku pengedar resmi di Indonesia supaya uang yang beredar resmi itu tidak mudah rusak seperti itu. Nah, dan untuk bikin uang palsu kan tentunya orang-orang tersebut atau oknum-oknum yang melakukan uang palsu ini harus punya alat kan. Itu gimana sih ya cara dia dapatin dengan alat-alat bikin uang gitu? Apa terjual bebas kah di marketplace? Cara menyetaknya beberapa yang saya temui seperti alat printer biasa. Oh. Padahal kalau kita melihat proses penyetakan uang secara resmi itu tidak seperti itu. Iya, kayak ribet ya. Ribet sekali, itu ada prosesnya panjang sekali menggunakan serat kapas dan lain-lainnya. Iya. Itu hanya mungkin secara simbol karena rasa mampu, rasa bisa menutupi kepalsuannya, akhirnya dia berinisiatif untuk melakukan kecurangan tersebut padahal tidak bisa. Yang penting dilarang. Yang penting sama aja ya. Iya. Sama dan bisa beredar. Iya, dan pasti targetnya pun target untuk yang daerah-daerah yang belum menggunakan alat pendeteksi yaitu perdesaan, terus toko-toko antar kelontong kayak gitu biasanya jadi target sasarannya. Peredaran. Iya. Dan dengan adanya uang palsu ini tentunya ada berapa pihak yang bakal dirugiin nih dengan ada beredar uang-uang yang ada. Itu pihak-pihak mana aja sih kira-kira yang bakal dirugiin? Jadi kalau pihak yang dirugikan pasti kita yang pertama jangan kita harus punya asas praduga tak bersalah. Oh, iya. Misal gini, Mas Rizky itu sebagai punya toko, itu ada orang beli. Lah ternyata orang yang membeli itu pas sudah membayarnya terus dia pulang dan ternyata Mas Rizky tahu nih bahwa uang tersebut uang palsu. Nah Mas Rizky tidak boleh menjudge oleh mengira bahwa orang tersebut sebagai pengedar uang palsu karena mungkin orang tersebut juga nggak tahu bahwa uang itu uang palsu, bahkan orang tersebut juga menjadi korban. Jadi itu asas yang pertama namanya asas praduga tak bersalah. Nah yang dikorbankan atau yang mendapatkan dampak buruk pasti kan korbannya. Pasti kan ada jasa atau ada barang yang sudah ditukarkan dengan uang tersebut ternyata menggunakan uang palsu. Yang kedua akan adanya inflasi. Jadi inflasi itu adalah beredarnya uang yang sangat banyak di masyarakat. Nah kan uang palsu itu kan uang yang tidak resmi diredarkan. Akhirnya kan uang yang seharusnya, jadi kan kalau semua uang yang beredar di Indonesia itu udah ada hitung-hitungannya lah, ada hitungannya supaya tidak menyampai inflasi. Lah uang palsu kan tidak masuk dalam perhitungan tersebut, yang akhirnya ketika uang palsu tersebut berjumlah banyak, akhirnya akan timbul ketimbangan secara ekonomi, banyak yang
mungkin borong ini borong itu akhirnya mengatur atau mengacaukan perekonomian. Harga mulai naik, mulai naik karena orang-orang bisa mengatur harga-harganya dengan cara menaikkan membayar barang tersebut dengan mahal dengan uang palsu kayak gitu. Dengan kita misal nih, aku dapat uang palsu misalnya 50.000, itu apa yang harus aku lakuin sih? Misal aku tahu ini palsu nih, apa harus lapor apa gimana? Apa dibiarin aja? Apa tetap ditarik ke warung? Misal kayak gitu, misal dapat kayak gimana? Oke, jadi kalau semisal kita temu uang palsu nih, kita nemu uang palsu, apa yang kita lakukan? Pertama, kita dilarang untuk menyalurkan lagi uang tersebut. Stop ya? Stop. Nah itu berapapun nominalnya, kecil atau besar, kita harus bisa menjadi agen perubahan supaya uang tersebut tidak lagi beredar ke orang lain. Gitu. Nah, kalau kita melaporkan sebenarnya itu bisa dilaporkan ke bank konvensional maupun ke bank Indonesia. Nah, ketika kita melaporkan kita bahwa uang tersebut nanti akan dicek secara keasliannya oleh mereka, baik secara konstruk pembuatannya, nanti akan dicek yang lainnya. Ketika terbukti palsu, maka orang tersebut tidak mendapat penggantinya. Ya, tidak bisa diganti karena semisal orang tersebut ternyata yang bikin nih bahwa uang segepok palsu semua minta ganti kan nggak bisa, itu malah jadi bisnis baru ya. Jadi kalau kita mengadu ke bank konvensional, ke Bank Indonesia dengan mengadu uang palsu yang kita punya, itu nggak bakal diganti. Nanti akan diambil oleh pihak bank supaya tidak beredar lagi seperti itu. Dan kalau asli nanti akan diganti. Misal yang kita berikan ke sana itu yang kita cekkan tuh mungkin ada keraguan dari pihak kita, tapi ternyata asli dicek di sana itu nanti bisa diganti dengan uang yang baru dari sana. Gitu. Misal ada contoh kasus seperti ini, kita mau nabung ke bank, kita mau nabung 10 juta, nah ternyata pada saat di bank itu ada uang palsunya 500.000, itu nggak akan diganti 500.000-nya, jadi kita akhirnya nabungnya hanya 9.500.000, kalau 500-nya di keep dari pihak banknya, ya kita nggak dapat gantinya. Ikhlasin aja ya. Ikhlasin. Karena kita dapat uang palsu itu emang susah sih, karena kalau kita nggak bisa bedain ya mau gimana? Nggak dapat di tangan kita kan. Terus gimana nih cara minimalisir peredaran uang palsu di kalangan masyarakat, khususnya misalnya mungkin mahasiswa? Mungkin caranya kita bisa terapkan proses 3D tadi. Jadi semua masyarakat, kita mahasiswa, siswa, di masyarakat umum itu harus paham mengenai 3D tadi dengan cara dilihat, dirasakan, dan diterawang, supaya ketika kita tahu nih bahwa uang tersebut itu uang palsu, kita tegur orangnya, karena kan pasti nanti orangnya pun akan mikir nih, saya dapat uang ini dari mana? Dari pasar sini, dari toko ini. Nanti pasti juga akan menegur lagi ke sana. Bisa di track ya. Nah, nanti akan ketahuan di mana ujungnya dari yang bikin uang palsu tersebut. Supaya tapi karena kalau kita melihat di masyarakat banyak yang udah tahu itu uang palsu, apa-apa tak bayarin, tak beliin di toko ini karena di sana nggak punya alat untuk pendeteksi. Itu banyak sekali yang saya rasakan. Sebenarnya itu malah membuat peredaran uang palsu sangat marak sekali. Makin luas ya. Iya, itu mungkin yang menyebabkan beberapa harga komoditas sekarang ya agak nggak stabil lah kayak gitu. Yang penting kita kalau mengetahui uang tersebut uang palsu, kita harus stop, kita harus menjadi agen perubahan bahwa peredaran uang palsu harus di stop. Orang yang mendapatkan atau memberikan uang tersebut kepada kita harus ditanyakan, harus tahu juga itu bahwa uang tersebut uang palsu. Ya kalau misal kita tidak mau ribut nih, nggak mau membalikin ke mereka, nggak mau memaksakan hal itu, kita niatnya untuk supaya orang-orang lain tidak mendapatkan kerugian yang kita rasakan. Yang penting kita tegur terlebih dahulu supaya orang-orang yang sebelum kita mendapatkan uang tersebut bisa ke-track.
Ya, dengan banyaknya kasus uang palsu ini membuat uang kartal baik kertas maupun logam ini menjadi semakin tergeser ya. Iya. Dan muncul lagi nih yang baru-baru nih, uang digital atau dompet digital nih. Yang Mas Iva pahami ini apa sih arti dari dompet digital? Nah, kalau ekonomi itu kita uang yang berbasis elektronik, yang itu kita nggak perlu memegang uang tersebut. Nah, kalau uang elektronik itu biasanya berbentuk chip. Semisal teman-teman masuk ke tol. Nah, kalau ke tol itu kan kita pakainya kartunya. Nah, kartu tersebut itu dinamakan uang elektronik. Nah, gitu. Karena kita tinggal menempelkan kartu tersebut di tolnya. Nah, itu namanya uang elektronik. Nah, kalau dompet digital, misalnya teman-teman sering gunakan, entah itu di marketplace, terus di mall atau yang lainnya, itu namanya dompet digital. Nah, dompet digital itu seperti OVO, GoPay, ShopeePay. Nah, itu namanya dompet digital. Kita menyimpan uang kita di situ untuk pembayaran yang ingin kita lakukan dimanapun. Itu menggunakan dompet. Itu namanya dompet digital. Yang sering kita gunakan itu namanya dompet digital. Dan kalau uang elektronik yang sering beredar sekarang tol, terus beli yang BRI itu apa ya? Itu banyak lah yang menggunakan kartu, tapi ketika kita melakukan pembayaran tinggal ditempel. Itu namanya kartu chip, namanya chip dengan e-money elektronik, uang elektronik. Dengan adanya apa nih uang elektronik dari dompet digital ini sebenarnya manfaatnya sama, cuman manfaatnya sama dengan memudahkan kita untuk pembayaran dan segala macam ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita menggunakan uang elektronik atau e-money itu kita secara upaya untuk mengurangi uang palsu sudah bisa kita lakukan. Sekarang kita udah ada kris. Oh iya, namanya kris. Kalau dulu mungkin teman-teman belum tahu kalau di toko tersebut adanya QR-nya itu ShopeePay, ya yang bayar dulu ShopeePay. Ya. Kalau sekarang apapun toko, apapun pembayarannya ShopeePay, terus Dana, OVO, itu sekarang udah diganti menjadi kris. Itu salah satu upaya dari Bank Indonesia dan tentunya dari GenB juga pintar-pintarnya sosialisasi ke masyarakat umum supaya beralih ke kris. Jadi yang penyelenggara atau marketnya itu menggunakan kris, dan nanti kitanya juga sekarang semua bank, semua banking, semua dompet digital juga sudah bisa pakai kris, dan kita lebih nyaman lagi, lebih gampang lagi. Berapapun yang dibayarkan, berapapun pengembaliannya, sekecil nominal apapun itu bisa kayak gitu. Ngomong-ngomong soal kiris ya, apa Kris ya, kiris. Ini ada nih suatu kejadian kayak di salah satu kafe, dia mau bayar kris cuman ditolak, kayak ini tuh nggak bisa. Itu apa kesalahan dari pembelinya apa penjualnya nih? Apa kurang edukasi kah tentang adanya kris ini? Mungkin kurangnya edukasi sih mulai kris. Soalnya sekarang kalau kita lihat di mall, di toko manapun, bahkan di Jakarta itu tukang jamu udah pakai kris. Kalau di Medan sekarang tukang parkir udah pakai kris kayak gitu. Jadi mungkin tempat toko tersebut belum memiliki edukasi yang lebih mengenai kris. Jadi misal belum tahu nih kalau ada yang nge-scan kita bayar melalui kris, maksudnya kemana? Padahal uang kris yang kita transaksikan itu real time. Jadi ketika kita melakukan pembayaran di kris, langsung masuk ke saldonya, saldo kris yang didaftarkan kayak gitu. Misal menggunakan KTM didaftarkan untuk di toko kris, itu nanti akan otomatis masuk, dan nanti ada saldo tertentunya nanti supaya bisa diambil saldo di krisnya. Karena udah banyak sekali kok di Pekalongan juga udah sering mana-mana ya, dia di toko-toko minuman yang sekarang banyak di pinggir jalan itu kebanyakan udah pakai kris. Itu salah satu bentuk usaha kita untuk mengikuti zaman yang ada, era digital yang ada, dan salah satunya mengurangi beredarnya uang palsu kayak gitu.
dengan adanya uang elektronik maupun dompet digital ini harus ada kesinambungan antara dua pihak ya, biar kitanya paham tapi yang satu nggak paham kan susah juga. Memang harus ada mungkin edukasi kah, entah nonton apa gimana cara penggunaan dari dompet digital maupun elektronik digital. Nah ini nih yang kadang ditanyain orang nih, Mas Ifak sendiri ini lebih suka menggunakan uang kertas atau kartal, uang kertas dan logam apa uang elektronik nih, jujur lebih suka membayar cash atau 50-50? Iya, kadang di beberapa misal masuk ke tempat makan itu kalau yang udah ada krisnya saya pakai kris. Karena emang di Genbi sendiri itu diwajibkan mengedukasi kris yang pertama tentunya, yang kedua juga harus punya krisnya sendiri, harus punya toko krisnya sendiri, entah itu kita jual pulsa, terus di rumahnya entah itu orang tuanya wirausaha, itu harus diedukasi terlebih dahulu mengenai kris. Tapi kalau misal belum ada ya krisnya di toko tersebut, di merchant tersebut, saya masih pakai tetap uang kartal sih, karena memang belum banyak edukasi dan tuntutan tuntutan, karena ketika di sekelilingnya secara tuntutan belum menuntut untuk penggunaan uang elektronik dengan kris, ya kita sulit untuk mengedukasinya. Oh iya benar banget, jadi memang harus udah tahu dulu ya, atau enggak diedukasi, dikasih tahu ini kayak gimana nih manfaatnya. Iya, ada segala macam. Nah, berhubung kita udah di ujung acara nih teman-teman, dengan podcast yang tadi membahas tentang uang palsu, mengenai bagaimana membedakan uang palsu dan uang asli, dan juga uang berbasis digital. Mas Ifal ini bisa kasih motivasi nggak sih buat teman-teman nih, biar agar bisa memulai, tidak takut memulai nih menggunakan uang elektronik, dan mungkin boleh juga disebut mutiara nih atau wajingan itu mengenai pemalsuan uang agar kita bisa lebih berhati-hati. Mungkin buat teman-teman semua yang takut nih ketika ketemu orang, ketemu pembeli, ketika teman-teman punya toko ya yang membawa uang palsu, takut uangnya tak simpan aja, nanti tak beliin di toko sebelah yang belum ada pendeteksi uang aslinya. Itu jangan seperti itu. Kita harus memulai, kita harus bisa menjadi penggerak di upaya untuk pemberantasan uang palsu. Dengan cara bagaimana? Yang pertama kita harus menegur orang tersebut. Kita tegur orang tersebut, kita edukasi bahwa dengan adanya uang yang beredar palsu itu akan menimbulkan inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu nanti beredarnya uang yang berada di masyarakat yang berakibat nanti pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ada kesenjangan dan lain-lain. Nah, itu yang perlu diedukasi oleh teman-teman semua. Yang ketiga nanti harus konsisten seperti itu. Jadi semisal mumpung ada nggak apa-apa, orang nontonnya juga banyak, akhirnya disalahgunakan lagi, memanfaatkan lagi. Sebenarnya tidak. Dan kalau pengen lebih praktis ya teman-teman semua beralih ke uang elektronik, ke e-money atau dengan dompet digital kayak gitu. Karena sekarang dari Bank Indonesia pun dari INB sudah sering sekali mensosialisasikan mengenai QRIS supaya transaksi antara merchant dan pembeli itu bisa menggunakan QRIS, dan itu sudah sangat banyak sekali manfaatnya kayak gitu ya. Nah, dari kata-kata motivasi dan juga mungkin sekaligus tips dan wejangan dari Mas Ifal. Baiklah teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara nih dengan podcast kali ini, yaitu mencegah penggunaan uang palsu di kalangan milenial dengan tren uang berbasis digital. Tak terasa kita udah di penghujung acara tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga untuk Mas Ifal yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya, dan juga tips tentunya mengenai pemberantasan uang palsu itu tadi ya. Saya Muhammad Rizky sebagai MC. Kali ini pamit undur diri dari acara Monthly Podcast Ekonomi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.